Menantu Super. Bab 4781-4790. Bab 4781, coba sentuh bangsaku. Di bawah, ketika pasukan cadangan mendengar trompet kedua, mereka semua memahami keseriusan situasi dan tekad di atas. Suara pengisian dan serangan balik baru saja dibunyikan, dan detik berikutnya sinyal serangan sengit diluncurkan. Umumnya dalam hal ini perintahnya agak berulang. Karena serangan balik sendiri artinya menyerang musuh, tapi sekarang ditambah serangan yang ganas, bukankah ini berulang? Namun semakin sering dilakukan, semakin kuat keinginan untuk menyerang. Oleh karena itu, semua orang di pasukan cadangan tahu betul bahwa mereka harus bekerja keras. Saudaraku, apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu juga melihatnya? Komandan pasukan cadangan penyerang frontal juga sedang menyampaikan pidato sebelum pertempuran saat ini. Pasukan sudah siap berangkat, trompet ditiup 2 kali berturut-turut, sudah terbukti dengan sendirinya, yang harus dia lakukan hanyalah memerintahkan pasukannya untuk melakukan pertempuran yang indah dan menghembuskan nafas yang dahsyat. Pasukan kecil musuh telah menyerang kita satu demi satu, dan hari ini mereka bahkan cukup berani untuk mengambil inisiatif untuk menyerang tentara kita. Tampaknya mereka tidak menganggap kita serius sama sekali. Jadi saudara-saudara, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Lakukan. VOTW. Lah. Bunuh, bunuh, bunuh. Para jenderal merespons, dan paduan suaranya cukup keras untuk mengguncang langit. Oke, itu bagus. Semuanya. Ya. Dengarkan perintahku dan segera perkuat garis depan. Lalu, dalam waktu sesingkat-singkatnya, berikan kerusakan terbesar pada para pencuri ini. Ya. Masuk. Komandan itu berteriak dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Pasukan cadangan segera membentuk tim dan bergegas ke medan perang untuk mendukung pasukan depan. Dalam formasi tentara depan, mantan panglima tentara yang memimpin pasukannya berperang berada dalam keadaan malu, dan wajahnya juga dipenuhi amarah yang tiada taraf. Dia benar-benar kesal dan tertekan. Setelah bertarung berhari-hari, hanya mereka yang menyerang musuh. Kapan giliran musuh yang menyerang mereka? Hal ini benar-benar membuat orang marah. Namun pasukannya terlalu terpencar dan kacau saat ini, dan sulit baginya untuk mengatur serangan balik secara efektif, sehingga ia hanya bisa merasa tertekan di dalam hatinya dan menderita di wajahnya. Komandan, bala bantuan datang. Ketika dia mendengar bawahannya berteriak, dia tiba-tiba berbalik. Benar saja, beberapa ratus meter jauhnya, bala bantuan sudah menuju ke sini. Sial, kamu datang tepat waktu, aku sedang terbakar sekarang. Komandan sangat gembira, dan kemudian berteriak, saudara-saudara, tunggu, bala bantuan akan segera datang. Dengan celah antara kedua belah pihak, bala bantuan paling-paling akan datang. Ini hanya masalah 1 menit. Mendengar bala bantuan datang, sekelompok orang yang tersebar tiba-tiba mendapatkan kepercayaan diri. Mereka perlahan pulih dari kepanikan dan mulai membentuk formasi skala kecil yang teratur, dan mencoba menyerang kavaleri secara terbalik. Secara logika, Scar seharusnya sedang mundur bersama anak buahnya saat ini. Bagaimanapun juga, bala bantuan lawan telah tiba, dan efek kejutan dari pecahnya formasi telah hilang. Mundur saat ini tidak hanya mencapai tujuan membunuh musuh, tetapi juga meminimalkan kerugian diri sendiri. Namun sayang sekali Scar telah bersiap untuk hidup atau mati dan memimpin kavaleri untuk bertarung sampai mati. Oleh karena itu, meskipun musuh mengetahui bahwa bala bantuan akan datang dan memiliki kepercayaan diri, mereka masih merasa sulit untuk melawan kavaleri yang putus asa. Saudaraku, bunuh, bunuh. Pasukan kavaleri marah, dan binatang aneh di bawah mereka juga mengamuk. Tidak diragukan lagi mendominasi. Resimen kavaleri ini benar-benar berniat untuk mati di dalam. Seorang pejalan kaki berkata dengan berlinang air mata, bala bantuan telah tiba. Jika mereka tidak pergi, itu akan terlambat. Setelah bala bantuan datang mengepung mereka, mereka akan memiliki sayap bahkan jika mereka memiliki sayap. Kita pasti tidak akan bisa terbang. Kasihan sekali para prajurit ini. Hei! Kerumunan penonton menitikkan air mata, memandangi kavaleri yang benar-benar putus asa untuk hidup mereka, benar-benar tenggelam dalam kesedihan. Luo Jin juga menghela nafas panjang, Han Sanqian, kamu seharusnya tidak. Legiun yang begitu berani, kenapa? Kenapa kamu ingin menyerah? Tahukah kamu bahwa legiun seperti itu hanya bisa ditemui tetapi tidak dicari?
Prajurit seperti itu. Hei, dia tidak bisa menahan nafas, dan dia merasa sedikit tidak puas dengan Han San Qian. Dia memang bisa melarikan diri, itu bisa dimengerti. Bagaimanapun, musuh sudah dekat, tapi kamu tidak boleh meninggalkan prajurit seperti itu. Ayo, bala bantuan telah tiba di medan perang. Mereka hanya berjarak beberapa puluh langkah dari kavaleri. Dalam sekejap, mereka dapat mengepungnya. Namun, pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Bab 4782 Kekuatan Harimau yang Mendominasi. Ledakan. Sebelum mereka bisa melihat dengan jelas apa itu, bala bantuan yang datang dari depan langsung menghancurkan beberapa baris. Semua orang melihat ke depan dengan mata terbelalak, tetapi pria berbaju hitam di barisan depan hanya memiliki sedikit asap tersisa, masih melayang di udara. Tidak banyak orang dalam beberapa baris, tapi setidaknya ada lusinan orang, dan mereka semua hilang dalam sekejap mata. Semua orang terkejut, ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat sesosok tubuh besar berdiri di depan mereka, langsung menghalangi jalan mereka. Benda sebesar ini seperti gunung yang sangat besar, jika tidak ada mulutnya yang berdarah, mustahil untuk mengetahui apakah itu makhluk hidup atau bukan. Namun, ketika semua orang melihatnya, ia juga melihat ke semua orang, dan semua orang terkejut menemukan ada satu mata di atas mulut berdarah itu. Tapi mata yang satu inilah yang memancarkan keanehan dan teror, serta rasa dingin yang dalam. Apa itu? VODTW. Lah, ya Tuhan, itu pasti binatang yang aneh. Sial, besar sekali. Para penonton tercengang. Padahal monster itu berada jauh dari mereka memang agak jauh, namun tubuh besarnya tetap terlihat besar. Ini benar-benar seperti seseorang memindahkan gunung dan meletakkannya ke samping. Utusan khusus, lihat. Di titik komando di depan formasi, para bawahan pun langsung memperhatikan tamu tak diundang tersebut. Mereka kaget karena sosoknya yang sangat besar. Utusan khusus itu menoleh ke belakang dan matanya menyipit tajam. Apa itu? Tanya bawahannya. Utusan khusus itu tidak langsung menjawab, melainkan hanya menatap benda tersebut. Ia tidak mengenalinya, namun sepertinya ia pernah mendengar ada yang melaporkan tentang makhluk tersebut. Lumayan, Kastil Tianmo. Sialan, dia pelahap kejahatan. Teriak utusan itu dengan suara yang aneh. Apa? Taoti of Evil? Tidak, itu tidak mungkin, kan? Seorang bawahan terkejut, tapi itu tidak benar. Sebelum perang, saya memeriksa semua informasi tentang Han San Qian, dan di antaranya adalah ini Taoti of Evil. Tetapi di bawah pengaruh energi sejati pada saat itu, meskipun cukup besar dan ganas, dibandingkan dengan sekarang, itu benar-benar berbeda. Jika kita mengatakan bahwa Evil Taoti yang kita lihat sebelumnya hanya dapat dianggap seolah-olah itu sebesar istana, maka sekarang, Taoti of Evil akan sebesar gunung. Kesenjangan antara keduanya tidak bisa lagi digambarkan hanya dengan beberapa kali saja. Ini sederhananya puluhan kali, bahkan ratusan kali. Tetapi penampilan dan momentumnya persis sama dengan saat kita bertarung di Kastil Iblis hari itu. Utusan khusus dapat mengkonfirmasi, itu adalah pelahap kejahatan. Kali ini tidak lama. Bagaimana bisa saya melihatnya lagi? Sebenarnya sangat besar. Utusan khusus itu juga tidak mengerti, Taoti memakan segala sesuatu. Ia memakan yang tidak berguna dan memelihara yang baik. Dia bisa menjadi begitu besar karena dia pasti makan banyak-banyak hal. Tetapi, berapa banyak yang harus kamu makan untuk tumbuh begitu besar secara tiba-tiba? Berapa banyak? Dihitung berdasarkan ukuran ini, sulit diperkirakan. Pada saat ini, seorang bawahan tiba-tiba datang untuk melaporkan, beritahu utusan khusus bahwa saudara-saudara kita yang telah meninggal telah dibangkitkan melalui pembuluh darah naga dan telah kembali ke kelompok orang pertama. Oke, tapi, utusan khusus mengerutkan kening, tapi apa? Hanya kurang dari 20% yang kembali. Apa? Tiba-tiba dia mengerutkan kening, hanya kurang dari 20% yang kembali. Bagaimana ini mungkin? Setiap orang akan berubah menjadi energi hitam setelah kematian, dan energi hitam secara bertahap akan diserap kembali dan membentuk kembali kehidupan di pembuluh darah naga, yang mirip dengan siklus air. Air berubah menjadi uap, uap berubah menjadi hujan, lalu jatuh ke tanah berulang kali. Memang mungkin ada kerugian di tengah-tengah, tapi paling banyak kurang dari 10%. Logikanya, jumlah tentara yang kembali minimal harus 90%.
Bagaimana bisa turun begitu banyak sekaligus? Bahkan jika Han Sanqian membunuh dengan ganas, tapi itu tidak cukup. Mungkinkah kita pergi berperang dan tidak ada seorang pun di pihak pembuluh darah naga yang menjaga mereka, jadi mereka malas? Bawahan terpercayanya berspekulasi. Tidak mungkin. Utusan khusus itu langsung menolak, orang yang bisa menjaga pembuluh darah naga adalah elit kita. Dilihat dari sifat mereka, sangat mustahil bagi mereka untuk mengabaikan tugasnya hanya karena kita tidak ada di sini. Tapi tiba-tiba kita memiliki lebih sedikit orang. Seharusnya tidak demikian. Terutama, pasukan gelombang pertama tidak terlalu buruk untuk melakukan serangan besar-besaran. Mereka hanya jatuh ke dalam parit atau disebarkan oleh kavaleri. Kavaleri, parit. Setelah mendengar ini, utusan khusus dia tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa pasti tidak ada masalah dengan kavaleri. Tidak perlu terlalu memikirkan tentang kartu-kartu ini dimainkan di sisi baiknya. Tapi paritnya. Tiba-tiba, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bab 4783, Makan Makanan Manusia. Sial, itu parit. Utusan itu tiba-tiba berteriak. Parit, ya, parit. Utusan khusus itu memandangi parit itu dan bertanya dengan cermat, jika Anda memikirkannya baik-baik, kita bertempur selama berhari-hari dan berapa banyak tuduhan yang kita lontarkan terhadap mereka, dan di dalam parit itu saja, kita berdiri dari sini kita dapat melihat bahwa kedalamannya sebenarnya tidak dalam. Setelah orang-orang kita terjatuh, mereka tidak langsung mati, dan proses berubah secara alami menjadi gas hitam tidak secepat itu. Lalu, di sini prosesnya, jenazah parit-parit itu seharusnya sudah terisi sejak lama. Bawahan itu sepertinya teringat sesuatu, mendengarkan apa yang Anda katakan, sepertinya memang ada yang salah. Semua parit itu miring dan akhirnya menyatu ke titik sentralnya. Awalnya, aku juga kaget banget ternyata bukaan tengahnya gak terlalu besar, tapi kenapa bisa menelan mayat semua saudara kita yang terjatuh? Waktu itu, aku penasaran di mana orang ini Han Sanqian. Seberapa besar lubang yang harus digali untuk menampung begitu banyak mayat? VODTW. Lah meskipun pria berbaju hitam akan berubah menjadi gas hitam dengan sangat cepat ketika mereka mati, banyak orang yang terjatuh paritnya tidak benar-benar mati. Tidak ada yang akan langsung mati, dan bahkan jika dia jatuh ke dalam lubang tengah, dia mungkin tidak mati. Oleh karena itu, bawahan bahkan bisa menyebut keadaan ini sebagai lumpur. Memang tidak setebal mayat biasa, dengan satu wortel dan satu mata, namun tidak sepenuhnya hitam dan langsung menguap. Jika Anda bisa menemukan keseimbangan di antara keduanya, maka inilah kata sifatnya. Namun, tidak peduli seberapa besar lubang yang digali Han Sanqian, lumpur yang dia gali selama berhari-hari seharusnya bisa mengisinya. Tapi, tidak. Hanya karena jumlahnya yang banyak sehingga mereka bisa menyerang Han Sanqian dengan santai, jadi mereka benar-benar tidak peduli dengan parit. Mungkin dia menggali sangat dalam pada saat itu, dan bahkan ada beberapa duri di bawahnya, dan dia akan ditusuk sampai mati jika terjatuh. Dalam hal ini, itu tidak akan pernah penuh, yang masuk akal dalam beberapa teori. Tapi sekarang, sial, mulut tengah itu, bukankah begitu lubang macam apa itu, tapi... Memikirkan hal ini, bawahannya tiba-tiba tercengang. Kemungkinan besar itu adalah mulut Taoti of Evil. Penatua juga memikirkannya. Jika itu adalah mulut si pelahap jahat, maka memukulinya selama beberapa hari setara dengan berapa banyak makanan yang dia kirimkan kepada si pelahap jahat. Ini juga dapat menjelaskan dengan sempurna mengapa hanya 20% dari yang terluka kembali. Karena 20% itu sebenarnya mungkin tertindih sampai mati oleh orang-orang yang jatuh dari atas ketika mereka jatuh ke dalam parit. Mereka tidak punya kesempatan untuk mencapai pintu masuk tengah. Dan mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup juga harus dikatakan tidak beruntung. Memasuki perut Taoti. Secara alami, Taoti terus bertambah besar setelah makan, dan sebagian besar orangnya tidak dapat kembali karena dimakan. Brengsek, utusan khusus, kami dihantam oleh 3.000 Han itu rencana. Kerugiannya sangat besar. Karena jumlah orang yang banyak dan demi keselamatan, mereka tidak takut dengan parit sejak awal perang dan hanya memerintahkan tentara untuk menyerang terus-menerus. Yang mereka pikirkan saat itu adalah bahwa jika ada cukup banyak orang, kerugian akan selalu ada. Mereka kembali, jadi mereka tidak banyak berpikir sama sekali. Tapi sekarang, kerugian ini tidak hanya nyata,
Tapi yang paling membuat mereka kesal adalah musuh telah menjadi lebih kuat karenanya. Han Sanqian, kamu benar-benar pintar. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kamu apakah ada pelahap jahat yang tersembunyi untukku di parit dan benteng dasar lainnya di medan perang. Utusan khusus itu tiba di rumah tanpa berkata-kata. Dia sangat marah dan sangat mengagumi Han Sanqian. Dia mungkin melakukan segala tindakan pencegahan, tetapi dia tidak akan pernah bertahan melawan parit yang tidak mencolok. Dengan kata lain, keberadaan parit itu hanya untuk kavaleri mempertahankan posisinya, siapa sangka mereka punya fungsi lain. Han Sanqian ini pencuri sialan. Dia menggunakan trik kotor seperti itu. Brengsek. Utusan khusus itu mengumpat dengan marah, dan hidungnya hampir bengkok ketika dia melihat para rakus jahat di lapangan. Tapi hal yang membuatnya begitu marah jelas hanyalah permulaan. Bab 4784 hidung aslinya bengkok. Tubuh besar Evil Taoti tiba-tiba diayunkan, dan angin kencang langsung menyebar dari tubuhnya, menyebabkan orang di sebelahnya gemetar. Aum! Tian Chang meraung lagi, dan dengan mata telanjang dapat melihat bahwa udara di depan mulutnya mengalir deras. Itu cukup mengejutkan seluruh penonton. Apa-apaan ini? Di mana kamu monster mati ini? Jika kamu pintar, keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar padamu. Pemimpin bala bantuan menjadi tenang dan meraung dengan marah. Sebagai panglima tertinggi, meski saat ini ia ketakutan, ia tetap bergerak maju dengan gagah berani. VO2, lah tidak, ada yang bisa kulakukan, aku harus menjadi tentara. Tapi saat dia berteriak, Taoti of Evil bahkan tidak menoleh, tapi menatapnya dengan satu mata. Hanya dengan sapuan ini, pemimpin bala bantuan jelas panik dan mundur setengah langkah. Akal budi akan selalu dikuasai oleh alam bawah sadar, dan ketakutan batin akan selalu menerobos blokade kemunafikan. Apakah itu kamu? Semut. Jika Han Sanqian ada di sini saat ini, dia pasti akan sangat terkejut. Taoti of Evil, yang belum pernah berbicara sebelumnya, berbicara dengan ringan pada saat ini. Suaranya kaya dan kuat, dia hanya mengatakannya di depan Anda, tetapi sepertinya menembus kulit Anda, mengenai tulang Anda, dan kemudian bergema di hati Anda. Kamu adalah anjing yang baik dan tidak menghalangi jalan. Aku pikir budidayamu tidak mudah. Jika kamu memberi jalan dengan patuh, aku bisa membiarkanmu hidup. Tidak terjadi apa-apa. Salah. Kata Evil Taoti dengan tenang. Salah. Karena kamu tahu kamu salah, maka minggirlah. Pemimpin bala bantuan tidak pernah berpikir bahwa Taoti of Evil akan menyerah begitu cepat. Dia segera merasa lega, dan senyum yang dia paksakan untuk berpura-pura menjadi lebih alami, cepatlah. Saya bilang kamu salah. Taoti of Evil tersenyum dingin, bagi saya, tidak ada yang sulit untuk dikembangkan. Jika saya ingin berkultivasi, itu terlalu mudah. Kamu, pemimpin bala bantuan marah. Tak tertandingi, saya mengira monster ini ketakutan, tetapi saya tidak menyangka monster itu menghina saya secara terselubung. Ayo, izinkan aku berbagi makanan monster ini. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan mulai bertarung secara langsung. Lawan. Si jahat Taoti meraung, membalikkan tubuhnya dan menghadapi semua bala bantuan. Tubuhnya yang besar, momentum yang mendominasi, dan raungan yang menawan langsung membuat pria berbaju hitam yang baru saja tenang dan siap mengikuti perintah menyerang itu terpana. Banyak orang tanpa sadar ingin mundur. Namun, Evil Taoti tidak akan pernah memberi mereka kesempatan untuk menarik mereka pergi. Dia langsung menggunakan keempat cakarnya untuk menyerang mereka seperti harimau raksasa. Roar, roar. Segera setelah Evil Taoti memasuki kerumunan, cahaya hitam melilit tubuhnya, dan cakarnya seperti pisau, menyapu segalanya. Untuk sesaat, hanya cahaya dan bayangan yang bisa dilihat, bukan miliknya. Cakar, hanya menyisakan energi hitam di tanah berubah. Untuk beberapa saat, jeritan terus berlanjut, seperti neraka Shuro. Sial, apa yang terjadi di sana? Kenapa seekor binatang raksasa tiba-tiba muncul secara tiba-tiba? Ya, binatang raksasa itu kelihatannya sangat kuat. Ya Tuhan, dia bisa menyerang bala bantuan 10.000 orang. Di sini, dia seperti seekor harimau memasuki kawanan domba, membunuh tanpa pandang bulu. Sial, orang ini adalah pembunuh besar. Saya kira jika makhluk ini menyerang kota Yetian kita, kota Yetian juga akan segera dihancurkan. Ia akan menghancurkannya.
Tidak hanya itu, kuat secara fisik, tetapi juga sangat besar, dan kekuatan serta kecepatannya sempurna. Terlebih lagi, sihir monster ini tampaknya tak terkalahkan. Ia dapat menghancurkan gunung dan sungai dengan satu langkah, dan merobek langit dengan raungan. Sederhananya mendominasi. Ya, benda apa itu? Apakah binatang aneh itu begitu ganas? Apakah begitu kejam? Ia hanya ingin menjauhkan orang asing. Belum lagi orang-orang yang berdiri di depannya, aku berdiri di sebelahnya. Jauh sekali, aku bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Menakutkan sekali. Tetapi orang ini muncul pada waktu yang tepat. Ya, kavaleri akan segera dikepung. Waktunya harus menunggu, tetapi begitu orang ini datang, dia langsung menghentikan semua bala bantuan. Orang-orang yang diserang di garis depan tidak dapat digantikan, dan kavaleri bertempur tanpa nyawa. Situasinya benar-benar terbalik. Ya, awalnya, situasinya benar-benar terbalik. Bagi kelompok pria berbaju hitam yang diserang, bukan hanya keruntuhan fisik, tetapi yang lebih penting keruntuhan psikologis. Dengan monster sebesar itu berdiri di sana, bala bantuan pasti tidak akan bisa melewatinya, dan tepat di depan mereka. Bab 4785, Pembantaian. Resimen kavaleri di depan mereka masih berdarah merah, dan mereka harus mati. Dia adalah manusia, dan hatinya akan runtuh. Ayo, 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 kamu abadi, mantan panglima tentara itu berteriak keras. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa mengandalkan metode ini untuk meningkatkan semangatnya. Jika tidak, begitu semangat mereka hilang, pasukan garis depan mereka pada dasarnya akan bubar. Dia memang punya ide bagus, tapi situasi mereka saat ini bukan hanya karena moral, tapi yang lebih penting, karena kelemahan formasi mereka. Mereka sekarang tidak berbeda dengan sepotong pasir lepas. Tentu saja, mereka tidak punya apa-apa untuk melawan kavaleri yang bergegas berkelompok. Hanya dalam beberapa putaran, semakin banyak tentara yang berubah menjadi energi hitam. Di bawah situasi satu sama lain, pihak Scar semakin banyak membunuh. Di bawah kepemimpinannya, sekelompok kavaleri menyerang dengan sangat ganas. Utusan khusus, pelahap jahat kini telah sepenuhnya menghalangi jalan bala bantuan kita. Bala bantuan tidak dapat melewatinya. Hanya satu prajurit kita yang diserang yang akan mati. Fort L di samping utusan khusus. Bawahannya dia mendesak dengan tergesa-gesa. Memang benar, Taoti of Evil itu seperti sebuah meja besar yang terletak di seberang meja pasir, langsung menghalangi semua pengaturan pasukan di depan. Perintahkan pasukan mundur terlebih dahulu di bawah perlindungan sayap kiri dan kanan, kata utusan khusus itu. Apa? Setelah mendengar perintah ini, bawahannya jelas terkejut, mundur. Setelah bertarung selama berhari-hari, mereka tidak pernah memiliki keunggulan absolut, tapi sekarang mereka menghadapi kemunduran. Ini sungguh sangat menghina. Bagaimana mungkin mereka bisa mundur dengan keuntungan seperti itu? Taoti itu sangat ganas. Sejak memasuki lingkaran pertempuran, bala bantuan kita telah menyerangnya, dan senjata jarak jauh dari sayap kiri dan kanan juga menutupinya. Namun, pernahkah kamu melihat bahwa Taoti terpengaruh sama sekali? Faktanya, tidak ada dampak sama sekali. Serangan sihir itu menghantamnya seperti lumpur yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya, tanpa mempengaruhi tindakannya. Ini menunjukkan bahwa pertahanan orang ini benar-benar sangat kuat. Karena dia sangat kuat dan tidak mengetahui dasarnya, mundur tentu saja merupakan pilihan yang sangat baik. Teruslah berjuang seperti ini jika kita turun, prajurit di garis depan masih belum bisa diselamatkan. Bisakah Anda menjamin berapa lama waktu yang dibutuhkan bala bantuan untuk membuka Taoti dan menyerbu? Setengah jam, atau 1 jam, atau 2? Menghadapi pertanyaan utusan khusus itu, bawahan itu terdiam sesaat. Tidak peduli yang mana dari titik waktu ini, bahkan yang terpendek pun, itu tidak akan ada artinya. Karena itu cukup untuk membuat bagian dalam kavaleri benar-benar menghancurkannya. Pasukan di garis depan. Oleh karena itu, selama Anda memikirkan segala sesuatunya dengan tenang, mundur sementara memang satu-satunya pilihan. Semuanya perlu direncanakan ulang dalam jangka panjang. Para tetua, para bawahan sedikit khawatir dan mundur dengan gegabah. Akan menimbulkan ketidakpuasan orang yang lebih tua. Saya akan menjelaskan situasinya kepadanya, dan saya juga yakin bahwa dia akan mendukung keputusan saya. Kata utusan khusus itu.
Meskipun dia memang bisa mengirim lebih banyak pasukan untuk menekannya secara paksa, itu secara langsung akan melanggar rencana awal. Jika ada beberapa perubahan lagi, komando dan rencana tempur mereka akan terganggu sepenuhnya. Berurusan dengan Han Sanqian, Anda tidak boleh menggunakan metode ini. Oleh karena itu, dia percaya bahwa para tetua akan memiliki ide yang sama dengannya. Saat bertarung melawan Tuan, jangan pedulikan untung dan rugi sementara, mengerti? Bawahanku mengerti. Setelah mengatakan itu, bawahan tersebut berjalan beberapa langkah ke arah utusan di sebelahnya dan memintanya untuk mulai menabuh genderang untuk menarik pasukan. Semua pasukan mundur ke posisi masing-masing terlebih dahulu. Saat genderang dibunyikan, sejumlah besar bala bantuan dimulai. Untuk mundur, Taoti jahat masih membunuh dengan liar. Tetapi semakin banyak mereka membunuh, semakin sedikit orang di sekitar mereka. Resimen kavaleri juga melihat harapan, melihat fajar, dan Scar berteriak, "Saudara-saudara, pihak lain tidak dapat menahannya lagi, bunuh aku." Bunuh. Bagaimana? Mungkin resimen kavaleri yang lebih energi melewatkan kesempatan untuk mengalahkan anjing yang tenggelam ini. Selama ini mereka dipukuli secara pasif, dan keluhan di hati mereka sudah lama menumpuk. Resimen kavaleri, seperti angin musim gugur yang menyapu dedaunan yang berguguran, memanfaatkan momentum untuk membantai tentara garis depan yang terpisah secara gila-gilaan. Tentara garis depan akhirnya dikalahkan dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, mereka yang berada di gerbang kota area penglihatannya adalah sungguh mengejutkan saat ini, dan bahkan nafas orang pun tidak terdengar. Bab 4786 Apakah kamu berani datang? Kavaleri menang. Tidak, mereka hanya 20.000 orang, tapi mereka menghadapi ratusan ribu pasukan musuh, dan sebenarnya, benar-benar menang. Ya, Tuhan, akulah yang pertama sungguh tidak pernah terdengar melihat pria berbaju hitam dikalahkan di tangan orang lain. Meskipun orang-orang di sana adalah Tuhan kita, saya juga harus mengakui bahwa pasukan beruang kutub ini benar-benar hebat, mereka benar-benar bisa menang dalam situasi ini. Sial, aku yakin. VODTW. Lah, aku sudah berdiri di sini hampir seharian menonton pertunjukan bagus ini. Kupikir itu akan terjadi pembantaian yang luar biasa. Saya menebak pembukaannya, tetapi bukan akhir. Pada akhirnya, itu memang pembantaian, tetapi posisi kedua belah pihak berubah secara dramatis. Ya, siapa yang bisa membayangkannya? Setelah penolong itu jatuh diam, ada desahan yang tak ada habisnya. Bahkan mata Luo Jin sangat terkejut, dia benar-benar tidak dapat membayangkan mengapa pertempuran berakhir dalam situasi seperti ini. Apakah kamu sudah menemukan Han Sanqian? Dia berbalik dan bertanya pada pelayan di sebelahnya dengan suara rendah. Pelayan itu menggelengkan kepalanya, saya mengirim orang untuk mencari kemana-mana di kota, tetapi sekarang, saya masih belum melihat siapapun kembali. Artinya orang tersebut mungkin sudah tidak ada lagi di kota. Seharusnya tidak. Luo Jin berkata dengan getir, bukankah sayang sekali dia benar-benar menyerah pada tim elit seperti itu? Ya, Tuan, orang-orang ini dapat bertahan dalam situasi seperti ini. Memenangkan kemenangan dari lawan sungguh luar biasa, meski kemenangan ini tidak akan bertahan lama. Meski resimen kavaleri memang menang dalam pertempuran skala besar, nyatanya semua orang tidak mengetahui hasil akhirnya. Perubahan. Belum lagi mereka memenangkan pertarungan skala besar ini, bahkan jika mereka memenangkan beberapa pertandingan lagi, mereka tidak akan pernah bisa memenangkan pertarungan terakhir. Tidak mungkin, pihak lain terlalu banyak jumlahnya. Bahkan jika huru hara skala besar dimenangkan, hal itu tidak akan menyebabkan kerusakan besar pada orang lain. Jadi, teruslah mencari. Jika kamu dapat menemukannya, beritahu Han Sanqian bahwa tidak apa-apa baginya untuk pergi, tapi tolong bawa juga pasukan ini bersamamu. Mereka benar-benar mengagumkan. Juga, bersiaplah untuk tidak ditemukan. Rencana Han Sanqian. Tolong beritahu saya, Tuan. Cobalah mencari koneksi dan lihat apakah kamu bisa menjadi perantara dengan utusan khusus itu. Saat pertempuran selesai, jangan biarkan dia membunuh semua anggota Legiun Beruang Kutub. Aku ingin menggunakan yang selamat di kota Yetian. Luo Jin berkata. Tetapi Tuan, ada peraturan dari atas.
Kota-kota bawahan seperti kota Yetian tidak diperbolehkan membentuk pasukan secara pribadi tanpa perintah dari atasan mereka. Menurutmu, berapa banyak anggota korps beruang kutub yang akan bertahan sampai akhir? Senang rasanya memiliki 1/10 dari mereka. Berapa banyak orang yang ada di sana saat itu? Mereka hanya tim pendamping saya. Setelah mendengar perkataan tersebut, hambanya langsung mengerti maksudnya. Saya mengerti, saya akan melakukannya sekarang. Ho, ho, ho. Begitu para pelayan pergi, Luo Jin tertarik dengan sorak-sorai dari depan. Posisinya telah ditempati, dan pasukan depan yang dipimpin oleh Scar telah menyelesaikan kemenangan. Mereka menunggangi binatang aneh itu dan mengangkat tangan mereka dan berteriak. Mengaum. Taoti of Evil juga menyebabkan langit bergemuruh. Itu adalah Taoti of Evil dari pemimpin aliansi, pernahkah kamu melihatnya? Saya tahu bahwa pemimpin aliansi tidak akan pernah meninggalkan kami sendirian, dan kami tidak akan mengikuti orang yang salah. Ya, pada awalnya kami hanyalah tikus yang hampir tidak bisa bertahan hidup, dan pemimpin aliansi bersedia menerima kami dan memberi kami binatang aneh dan baju besi emas. Bagaimana dia bisa meninggalkan kami sekarang? Ya, kenapa kita tidak mengirim Taoti of Evil untuk membantu kita? Saya benar-benar tidak menyangka si pelahap jahat ini tiba-tiba menjadi begitu besar dan kuat. Semua pasukan kavaleri tertawa satu demi satu. Scar juga tersenyum, jarang menunjukkan senyuman seperti itu. Kalau tidak, seperti yang dikatakan saudara-saudara, Han Sanqian tidak meninggalkan mereka. Tidak, apa-apa, selama masih ada tulang punggung. Dia adalah tidak takut pada apapun. Memikirkan hal ini, Scar dalam suasana hati yang baik, menepuk binatang aneh itu dan berjalan perlahan menuju Taoti of Evil. Binatang aneh itu jelas sedikit takut, datang dari keagungan Taoti of Evil, yang membuat itu ketakutan, bekas luka ringan setelah menepuk punggungnya dengan ringan beberapa kali, ia memperoleh keberanian untuk perlahan mendekati Taoti of Evil. Namun, saat hendak mendekat, tiba-tiba. Bab 4787 Pertempuran Pertama. Roar. Evil Taoti meraung dengan keras. Suaranya sangat keras hingga membuat sekelompok orang tercengang di tempat. Binatang aneh di bawah kursi bahkan lebih ketakutan dan menjerit dan mundur. Scar bahkan lebih buruk lagi, karena dia yang paling dekat, dan binatang aneh di bawahnya paling ketakutan, hampir membuat Scar terlempar di tempat. Anda tahu, selama pertarungan sampai mati, dia tidak takut pada binatang aneh, tapi sekarang dia sangat takut sehingga dia tidak akan mati, dan dia harus meratapi tirani rakus jahat ini. Setidaknya, itulah yang terjadi saat ini. VODTW. Lah sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan hidup dan mati, hanya ketakutan dalam kesadaran murni. Evil Taoti, kamu tidak menginginkannya, kami adalah bawahan Han Sanqian, kami bersama. Scar takut Evil Taoti akan menyerang mereka, jadi dia segera memohon belas kasihan dan menjelaskan. Evil Taoti tidak berkata apa-apa. Setelah dia menyelesaikan omannya, dia melihat ke kejauhan dan melihat langit berwarna merah dan teriakan pembunuhan terus berlanjut. Sial, Haijin, Pei Yuan, Pei Mu. Karena itu adalah ide dadakan, Scar tidak pernah menyangka bahwa ketiga pihak lainnya akan mengikutinya dan melancarkan serangan terakhir yang putus asa ke arah musuh. Sekarang setelah pertarungan selesai, dia tiba-tiba teringat saat dia melihat sekeliling. Saudara-saudara, bagilah pasukan menjadi dua kelompok. Satu akan tetap di belakang dan yang lainnya akan bertugas bersamaku untuk menyelamatkan saudara-saudara kita. Scar adalah seorang pria dengan karakter yang saleh. Dia datang dari jalanan. Ketika dia melihat saudara-saudaranya dalam kesulitan, dia secara alami akan memimpin. Namun, saat resimen kavaleri di belakangnya merespons dan hendak bergegas menuju Pei Mu, pada saat ini, tanah berguncang. Dia mendongak dan melihat bahwa pada suatu saat, tubuh besar Evil Taoti telah bergerak di depan semua orang dan menghentikan mereka secara langsung. Taoti of Evil, apa maksudmu? Cepat menyingkir, saudara-saudara kita di daerah lain butuh bantuan, kita harus segera bergegas, kata Scar cemas. Ya, tolong segera menyingkir. Medan perang selalu berubah dan tidak ada ruang untuk penundaan. Jika kami baru saja mengganggu Anda, mohon maafkan saya karena telah menyinggung Anda. Sekelompok orang buru-buru mencoba untuk membujuk mereka. Aku tidak ingin berbicara denganmu, tapi demi Han Sanqian, izinkan aku mengucapkan beberapa patah kata.
Aku akan menyelamatkan 3 sisi lainnya. Adapun kamu, tetap di tempat kamu berada. Kamu hanya beban. Setelah mengatakan ini, si Taoti jahat memelototinya dan langsung terbang ke langit. Setelah itu, dia seperti bintang jatuh. Langsung menuju ke arah Pei Mu. Api di sana paling redup, menandakan bahwa pertempuran akan segera berakhir, dan tentu saja, mereka yang paling membutuhkan penyelamatan. Sial, tidak ada seorang pun kecuali pemimpin aliansi yang berani menyombongkan diri seperti ini di depanku, tapi aku tidak tahu kenapa, ketika pelahap jahat ini membual di depanku, bukan saja aku tidak merasa jijik, bahkan merasa bahwa dia sangat mendominasi. Scar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan depresi. Hahaha. Dengan kemenangan langka ini, suasana hati semua orang sedang baik. Mereka untuk sementara melupakan bahaya dan situasinya, hanya demi kemenangan saat ini dan kegembiraan saat ini. Nenek, kamu menyebut kami beban, tapi menurutku dia benar, dan aku merasa sedikit senang dengan apa yang dia katakan. Sial, tegur Scar sambil tersenyum. Namun, dengan dia yang menyelamatkan kita benar-benar tidak membutuhkan kita lagi. Orang itu benar-benar pembuat onar, dan dia juga orang yang besar. Siapapun yang memukulnya akan dibuat bingung olehnya. Pertahankan posisimu, ini adalah kebijakan yang bijaksana. Setelah Scar selesai berbicara, dia berbalik dan menatap saudara-saudaranya. Meskipun semua orang memiliki senyuman di wajah mereka, terlihat jelas bahwa jumlah pasukan di belakang mereka telah berkurang setidaknya setengahnya dibandingkan saat mereka pertama kali berangkat, sehingga sekarang tampaknya resimen kavaleri agak sendirian. Inilah kekejaman perang. Baiklah saudara-saudara, kalian semua telah bekerja keras, dan saya berterima kasih kepada kalian karena telah mempertaruhkan nyawa kalian untuk bertarung dengan saya. Hubungan kita sebagai saudara belum berakhir, dan sepertinya bisa berlanjut untuk sementara waktu. Dengan satu kalimat, semua orang tersenyum penuh arti. Melihat kerja kerasmu, bagaimana kalau aku menghadiahimu sesuatu? Scar tersenyum misterius. Mendengar ada hadiahnya, semua orang heboh dan penasaran. Sekarang hadiah apa yang bisa kamu dapatkan? Silakan tonton pertunjukannya. Setelah mengatakan ini, semua orang melihat di mana Pei Mu berada. Taoti jahat telah tiba seperti bola meriam dan langsung memukulnya. Bab 4788 Performa luar biasa. Ledakan. Saat misil itu mendarat, sekelompok orang dapat melihat dari kejauhan bahwa orang-orang berbaju hitam itu diledakkan di tempat seperti batang korek api yang tak terhitung jumlahnya yang dibuang. Setelah itu, bahkan tanpa menunggu benda-benda itu mendarat, Evil Taoti langsung menuju ke suatu tempat dengan lebih banyak orang dan menyapu gurun. Untuk sementara waktu, tidak banyak api di sana. Tetapi tiba-tiba karena penambahan Evil Taoti yang tiba-tiba, api itu melesat ke langit. Foto. L. Jeritan. Itu terus-menerus, silih berganti. Tapi adegan ini masih jauh dari selesai. Setelah itu, ada tempat di mana Pei Yuan berada, dan kemudian ada tempat di mana Hai Jin berada. Terjadi ledakan di 3 sisi, bisa dikatakan setiap orang setara dan setiap orang mendapat cinta. Pertempuran akhirnya berakhir setelah hampir setengah jam. Ketiga kekuatan tersebut, dengan bantuan Evil Taoti, akhirnya berhasil mengusir musuh, meninggalkan kobaran api yang masih hidup. Namun kerugiannya juga cukup besar. Hanya tersisa lebih dari 1.000 orang di Departemen Haijin. Pei Yuan dan Pei Mugang berada dalam kesulitan. Di bawah serangan putus asa, mereka hampir musnah. Bahkan jika Evil Taoti adalah orang pertama yang mendukung mereka hanya dapat menarik mereka kembali dari ambang kematian. Hanya tersisa beberapa ratus orang di setiap sisi, dan semuanya terluka. Saat ini, malam sudah cukup larut. Di dalam tenda utama musuh, utusan khusus dan beberapa bawahan lainnya menundukkan kepala. Meskipun ada anggur enak di depan meja mereka, tidak ada seorang pun yang berminat untuk menyesapnya saat ini. Tetua, bawahanku tidak kompeten dan gagal melihat di mana si pelahap jahat Han San Qian bersembunyi. Akibatnya, dia menghabiskan beberapa hari membantu mereka membesarkan binatang itu. Ini karena aku telah mengabaikan tugasku. Kejahatan itu pantas dihukum mati. Dalam waktu yang lama, utusan khusus tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan hanya bisa berlutut. Elder, kita tidak bisa menyalahkan dia sepenuhnya atas hal ini. Semua orang di garis depan, termasuk kita, terus mengawasinya,
tapi masalahnya adalah tidak ada di antara kita yang menyadari bahwa Han Sanqian sebenarnya berada di tengah-tengah parit. Kami mengatur hal seperti itu. Ya, itu tampak biasa pada saat itu, dan kami tidak terlalu memikirkannya, dan keberadaannya sepenuhnya masuk akal. Kami pikir itu digunakan untuk memblokir serangan kami dan juga memfasilitasi kavalerinya untuk menghadapi serangan kita. Luncurkan serangan balik untuk mencegah kita memasuki formasi penggunaan tanah. Siapa sangka dia akan mencapai sasaran. Jika kita ingin membahas rasa bersalah, saya yakin semua orang yang hadir bertanggung jawab. Tidak buruk. Tidak ada pertikaian internal seperti yang diharapkan. Sebaliknya, setelah utusan khusus meminta maaf, semua orang memohon belas kasihan. Wajah sesepuh itu dingin dan tampak sedikit menakutkan, tetapi dia tiba-tiba tersenyum. Oke, semuanya, bangun. Bangun. Meski sekelompok orang memohon ampun, kekalahan di pertempuran pertama memang sebuah fakta. Oleh karena itu, mereka hanya merasa kejahatan besar bisa dihindari, tapi kejahatan kecil tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Dan berperang terkadang membutuhkan kambing hitam. Untuk menstabilkan moral tentara. Biarlah orang-orang di bawah tahu bahwa bukan mereka tidak bisa mengalahkan orang lain, tetapi pemimpin mereka memiliki komando yang tidak tepat. Jika tidak, tentara akan berpikir bahwa mereka tidak bisa mengalahkan orang lain, jadi peran kambing hitam disorot di sini. Saya sudah lama mengatakan bahwa melawan orang-orang seperti Han Sanqian tidak akan mulus bagi kita. Belum lagi Han Sanqian memiliki tim kavaleri yang begitu ganas, tetapi dia sendirian. Apakah menurut Anda kami tidak akan terkalahkan? Usai berkata demikian, ia tersenyum lembut. Menang atau kalah adalah hal yang lumrah bagi para ahli strategi militer, apalagi saat menghadapi lawan seperti Han Sanqian. Oleh karena itu, tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Bangunlah. Setelah mendengar ini, beberapa orang berdiri. Utusan khusus itu mengertakkan gigi dan berkata, jangan khawatir, tetua, saya telah mengatur ulang pasukan dan melancarkan serangan lagi dalam waktu setengah jam. Kali ini, saya secara khusus mengirimkan sejumlah besar pasukan cadangan untuk menghadapinya. Pelahap kejahatan ini akan mencegah dia menghancurkan kemajuan pasukan kita lagi. Saya bersedia ikut perang dan membantu garis depan. Saya bersedia melakukan itu juga. Utusan khusus, kami jamin serangan kedua malam ini akan menangkap lawan dan menghapus rasa malu pertempuran pertama hari ini. Sekelompok orang secara kolektif menyatakan pendirian mereka, penuh tekad. Juga, serangan dahsyat seperti itu disebarkan oleh beberapa orang musuh. Selama itu adalah individu, ia tidak dapat menelan bau mulut ini. Jika Anda memukul seseorang, jangan menamparkan wajah mereka. Kavaleri tim tidak hanya memukul wajah mereka, tetapi bahkan memukul mereka dengan kaki mereka. Penatua melirik ke semua orang dan tidak membuat pernyataan langsung. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum misterius. Semua orang bingung dan tidak tahu apa maksudnya. Bab 4789 menjelang pertempuran malam. Anda adalah komandan medan perang. Anda memiliki keputusan akhir apakah akan berperang atau tidak. Namun, bagaimana Anda ingin berperang? Utusan khusus itu berpikir. Sejenak, bawahan saya telah mengatakan bahwa tentara kita telah pasukan dalam jumlah besar dan dapat dialokasikan. Tenaga kerja, bertarung melawan Taoti yang jahat. Karena sulit untuk menimbang seberapa mampu monster itu, persyaratan tim untuk bertarung melawan Taoti sangat sederhana, yaitu hanya melibatkannya. Mendengar ini, seorang bawahan langsung setuju. Bawahan saya setuju dengan ini. Kegagalan kali ini juga karena pelahap jahat tiba-tiba keluar dan benar-benar mengganggu penempatan kami. Selama kami mengusirnya, bentuk keseluruhan pertempuran tidak akan berubah, dan inisiatif akan tetap mati. Kematian ada di tangan kita. Penatua mengangguk, ya, benar, saya setuju dengan sudut pandang ini, lanjutkan. Foto. L lanjutkan. Beberapa orang sedikit tercengang, karena Anda juga setuju dengan sudut pandang ini, bukankah cukup mengikuti cara ini? Apalagi yang bisa dilanjutkan? Pada titik pertanyaan ini, sekelompok orang tidak tahu bagaimana menjawabnya, dan mereka semua tidak bisa berkata-kata. Melihat ini, tetua itu menggelengkan kepalanya, apakah kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Semua orang menundukkan kepala. Baiklah, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda, jika hipotesis Anda valid, bagaimana jika pelahap jahat kedua muncul?
Tidak bisakah ada variabel apapun setiap kali kita menyerang? Kemampuan yang dianggarkan untuk mengubah situasi, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Ketika sebuah lubang muncul, apakah kita hanya perlu mengisinya? Jika begitu besar, kita tidak boleh berpikir untuk menang. Jangan lupa, sampai saat ini, Han Sanqian belum muncul. Dalam hal ini, kalah 1 atau 2 pertandingan tidaklah buruk, tetapi kalah di setiap pertandingan tidaklah buruk. Jika Anda menderita kekalahan, Anda harus tahu bagaimana cara berkembang, bukan yang asli. Injak tanah. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang segera mengerti. Iya, kalau kita bertarung sesuai persiapan yang ada, kita memang bisa menang di basis asli, tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau tidak di basis asli? Han Sanqian langsung menambahkan sisi kuat lainnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Hampir tidak perlu dipikirkan lagi, situasi perang menjadi lebih besar, lebih banyak pasukan yang digunakan, dan lebih banyak hal yang ingin dilakukan. Jika terlalu banyak, akibatnya akan lebih serius selama terjadi kekacauan. Apakah tentara yang menyerang di garis depan perlu memberikan dukungan ketika saatnya tiba, dan apakah tentara yang mengepung Taoti of Evil perlu memberikan dukungan? Satu gerakan bisa mempengaruhi seluruh tubuh, dan kemudian kita akan berada dalam situasi pasif, mengerti? Ya, itu seperti kebohongan. Mungkin kebohongan pertama bisa dengan mudah ditipu, seperti kerugian mereka saat ini. Begitu pula, setiap orang bahkan bisa melupakan kehilangan tersebut begitu mereka menutup mata. Namun, jika Anda terus berbohong atas dasar kebohongan, maka kerugiannya akan semakin besar, dan Anda akan semakin banyak berbohong. Begitu pula di medan perang. Hari ini kamu melakukan kesalahan dan kamu hanya memperbaikinya bukan mencegahnya. Lalu, semakin banyak lubang yang ada, semakin kuat pula kamu dalam memperbaikinya. Sampai pada akhirnya, hal-hal baik akan terjadi. Penuh dengan tambalan. Jadi tentu saja, seberapa kuatkah sesuatu yang penuh tambalan? Ajaran para tetua itu seperti guntur, utusan khusus itu menghela nafas, diam-diam khawatir bahwa dia hampir ceroboh dan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Dia juga sepertinya mengerti mengapa orang-orang di depannya dikalahkan oleh Han Sanqian berulang kali. Jika kakaknya tidak ada di sini kali ini, saya khawatir dia akan mengambil jalan yang sama seperti orang di depannya, memainkan kartu truf yang bagus, tetapi pada akhirnya dia dipukuli hingga berkeping-keping. Aku sudah memberitahumu sejak awal perang bahwa aku tidak takut kamu melakukan kesalahan. Semua orang pasti melakukan kesalahan, terutama ketika berhadapan dengan orang seperti Han Sanqian yang memiliki kultivasi hebat dan IQ superior. Membuat kesalahan, kamu harus membuat kesalahan. Apakah kamu mengerti bagaimana belajar tumbuh? Beberapa orang berlutut bersama, terima kasih sesepuh atas pengajarannya, kami pasti akan mengingatnya. Oke. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini dan biarkan pasukan beristirahat malam ini. Anda juga dapat membuat rencana baru besok pagi. Dan memulai lagi. Saya akan mengatakannya lagi, saya harap Anda dapat memuaskan saya dalam rencana besok, dan biarkan saya melihat setidaknya beberapa metode untuk menangani keadaan darurat apapun. Anda bisa kalah dalam pertempuran, tetapi Anda tidak bisa kalah sepanjang waktu. Pada titik yang sama, ya. Setelah meninggalkan tenda utama, utusan khusus bergegas ke garis depan kota Kam Komandan semalaman untuk merundingkan kembali strategi tersebut. Saat ini, bekas luka. Bab 4790 pemimpin mendapat perintah. Hai Jin, Pei Mu, dan Pei Yuan sudah berkumpul. Meski perang berlangsung ketat di lini depan berbagai kementerian, namun setelah sekian lama berperang, semua orang terpecah belah seperti lalat tanpa kepala. Oleh karena itu, tetap perlu bertemu secepatnya untuk membahas tindakan penanggulangannya. Untung saja Taoti of Evil tetap bertahan di sana. Meski hanya beranggotakan satu orang, namun dengan kecepatannya, ia tetap bisa bergegas ke sana saat dibutuhkan dukungan. Sekarang, kita sudah sangat kekurangan tenaga. Jika musuh melancarkan serangan gelombang kedua, saya pikir kita tidak akan mampu menahannya, kata Hai Jin. Scar mengangguk. Setelah kemenangan singkat, dia dengan cepat menyadari kenyataan, meskipun kita memiliki Taoti of Evil untuk membantu kita, ada terlalu banyak musuh. Selama kita bisa menahannya secara berkelompok, maka, kita bisa terhapus keluar dalam waktu yang terbatas ini. Ya,
Jadi kita harus merumuskan strategi yang sesuai malam ini. Terlepas menang atau kalah, setidaknya kita harus mati berdiri. Foto. Lah, ya. Tidak, garis pertahanan menyusut, kata Pei Yuan. Semakin kecil garis pertahanannya maka akan semakin mudah untuk berkomunikasi satu sama lain, namun kerugiannya adalah area yang dikepungnya akan semakin mengecil. Sama seperti isian di sanggul, tidak bisa bergerak. Semakin kecil jangkauan serangan kavaleri, semakin tidak mematikan. Jumlah kita hanya sedikit. Jika kita mengadopsi strategi ini, kita hanya akan menjadi semakin berbahaya, kata Haijin. Pei Yuandao, tapi Paman Haijin, kita sudah dalam bahaya. Tidak peduli seberapa besar tempatnya, tidak ada seorang pun yang berada dalam bahaya kematian yang sama. Ya, apa yang dapat saya lakukan jika saya memberi Anda kota ribuan mil? Jika Anda tidak memiliki cukup pasukan untuk melawan, itu bukan milik Anda. Menurut pendapat Pei Yuan, kita tidak punya pilihan sekarang selain memindahkan lebih dari 10.000 pasukan yang tersisa sedekat mungkin. Dengan cara ini, setidaknya kita bisa bertahan untuk beberapa waktu, kata Scar. Haijin berpikir sejenak dan mengangguk, itu saja. Ayo lakukan ini. Setelah garis pertahanan menyusut, kita akan mengadopsi strategi kuda kelas tinggi dan kuda kelas rendah. Pei-mu saat ini adalah yang terlemah. Kamu adalah menghadapi ini kita perlu lebih berhati-hati, sementara Pei Yuan dan pasukan kita saling merespon. Begitu lawan menyerang, kita akan menyerang jika kita bisa, dan jika kita tidak bisa menyerang, kita akan berusaha lebih dekat ke pihak yang merespons. Pada akhirnya, kami akan menyelesaikan misinya. Haijin tidak menggunakan kata kemenangan. Tapi itu adalah misi, dia tahu betul bahwa dalam pertempuran ini mereka tidak akan menang. Oke, itu keputusannya. Setelah mengatakan ini, Scar melirik Haijin, Pei Yuan, dan Pei Mu dengan sedikit enggan. Sambil menghela nafas, dia berkata, jika kita mengucapkan selamat tinggal sekarang, aku khawatir kalian berempat akan mengucapkan selamat tinggal selamanya. Tanpa basa-basi lagi, Scar bisa mengenalmu. Suatu kehormatan bagiku dalam hidupku. Jika ada adalah akhirat, aku masih ingin berteman denganmu. Haijin mengangguk, kita sudah saling kenal sejak lama, Scar, hati-hati. Pei Mu dan Pei Yuan juga saling memandang. Laki-laki dari keluarga Pei memiliki kepribadian yang sangat berbeda, namun secara mengejutkan mereka senang dengan pilihan terakhir mereka yang konsisten. Semuanya, ayo kita ambil tindakan. Setelah mengatakan ini, Scar memimpin dengan mengangkat senjatanya dan berbalik untuk bergegas ke garis depan. Namun, sebelum mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti. Melihat ke arah Dao Scar, dia melihat kedamaian di kejauhan. Hanya sebagian dari pasukan yang telah dipersiapkan di sisi berlawanan yang masih bersiaga, dan jelas ada banyak ruang di belakangnya. Apa maksud musuh? Tidak ada pertempuran malam ini. Melihat kembali ketiga sisi lainnya, situasinya hampir persis sama dengan di sini. Dilihat dari pengalaman, lawan sepertinya sudah benar-benar berhenti bertarung dan tidak lagi siap bertarung. Aneh. Setelah orang-orang itu dipermalukan, mereka tidak segera datang untuk membalas dendam. Sebaliknya, mereka hanya kembali ke kamp dan tidur siang. Scar menyentuh kepalanya, bingung. Ya, mereka masih mengatur ulang pasukannya sekarang, bersiap untuk serangan kedua. Kenapa? Kenapa setelah kita berdiskusi sebentar, ketika kita melihat ke belakang, kita sudah? Haijin juga sedikit bingung. Pei Mu sedikit mengernyit, mungkinkah mereka mencoba membuat kita ceroboh dan kemudian menyerang kita di tengah malam? Jika mereka kalah, mereka pasti akan memikirkan cara untuk mengalahkan kita. Pei Yuan juga setuju, saya kira. Begitu. Bekas luka menyentuh dagunya dan berpikir dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, bagaimana? Haijin langsung mengerti, bagaimana kalau? Jelas bahwa setiap orang memiliki pemahaman diam-diam. Mereka semua mati. Jika kamu tidak memukulku, aku akan memukulmu. Tetapi pada saat ini, seorang tentara tiba-tiba berlari, komandan, pemimpin aliansi mendapat perintah. Apa?